Salam geografi, salam semangat. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang geomorfologi dasar. Apa yang dimaksud dengan pengertian geomorfologi? Geo itu adalah bumi, morfo adalah bentuk, logos adalah ilmu. Jadi geomorfologi adalah ilmu tentang bentuk bumi. Menurut Thornbury, geomorfologi adalah ilmu pengetahuan tentang bentuk lahan. Menurut Van Zwiedam, geomorfologi adalah studi bentuk lahan dan proses-proses yang mempengaruhi pembentukannya, dan menyelidiki hubungan antara bentuk dan proses dalam tatanan keruangannya. Geomorfologi adalah studi bentuk lahan atau landform. Menurut Koch, mengatakan bahwa geomorfologi adalah studi bentuk lahan dan pemekarannya pada sifat alamiah, asal mula, proses pengembangan, dan komposisi materialnya. Sedangkan menurut Verstappen, geomorfologi merupakan ilmu pengetahuan yang membicarakan yang pertama bentuk lahan, pembentuk muka bumi, baik di atas maupun di bawah permukaan bumi, permukaan laut. Yang kedua, menitik beratkan pada asal mula dan perkembangannya di masa mendatang. Yang ketiga, konteksnya terhadap lingkungan. Kesimpulannya, kajian utama dari geomorfologi adalah bentuk lahan. Pada awal perkembangannya, geomorfologi merupakan bagian geologi yang membahas litosfer atau kulit bumi. Akan tetapi, sekarang kedudukan geomorfologi sejajar dengan geologi yang sama-sama mengkaji litosfer dengan tinjauan yang berbeda. Kedudukan geomorfologi terhadap fisiografi dan geologi, yaitu geomorfologi ada di tengah antara fisiografi dan geologi. Di situ ada meteorologi, klimatologi, ada oceanografi, sedangkan geologi ada paleontologi dan mineralogi atau petrografi. Hubungan geomorfologi dengan geografi. Geomorfologi adalah ilmu bantu untuk mempelajari geografi yang mengkaji lingkungan fisik. Kedudukannya sama dengan hidrologi, meteorologi atau klimatologi, oceanografi, dan biogeografi. Verstappen ada 4 subjek utama geomorfologi. Yang pertama adalah static geomorfologi, menekankan pada kajian bentuk lahan aktual. Yang kedua, dinamik geomorfologi, menekankan pada berbagai proses yang terjadi dalam bentuk lahan dan perubahan dalam jangka pendek. Genetik geomorfologi menekankan pada perkembangan jangka panjang atau evolusi bentuk lahan. Environmental geomorfologi menekankan pada ekologi bentang lahan, landscape ekologikal, yaitu kaitan antara geomorfologi dengan aspek kajian disiplin lainnya, atau hubungan antar parameter penyusun bentang lahan. Jadi, objek utamanya geomorfologi adalah bentuk lahan atau landform. Zwiedam dan Cancelado adalah objek kajian geomorfologi atau bentuk lahan. Morfologi yang mengkaji masalah bentuk atau seluk-beluk permukaan bumi, baik morfografi, pemerian atau deskriptif, maupun morfometri, kuantitatif atau ukuran. Morfoproses yang mengkaji berbagai proses geomorfologis yang mengakibatkan perubahan bentuk lahan. Morfogenesis baik oleh tenaga endogen maupun tenaga eksogen. Sedangkan morfostruktur yang mengkaji tentang materi penyusun bentuk lahan, struktur pasif dengan susunan tertentu yang mengontrol bentuk permukaan bumi atau struktur aktif. Morfokronologi yang mengkaji masalah evolusi pertumbuhan bentuk lahan, urutan, dan umur pembentukannya, kaitannya dengan proses yang bekerja padanya. Morfoarrangement yang mengkaji hubungan geomorfologi dengan lingkungannya, hubungan bentuk lahan dengan unsur bentang lahan lainnya seperti batuan, tanah, air, vegetasi, dan penggunaan lahan.
Klasifikasi bentuk lahan menurut Verstappen ada 10. Yang pertama adalah asal struktural atau pengaruh struktur geologis. Yang kedua adalah bentuk lahan asal vulkanik akibat aktivitas vulkanisme. Yang ketiga, asal denudasi atau denudasional oleh proses degradasi. Yang keempat, bentuk lahan asal fluvial akibat aktivitas aliran air atau sungai. Yang kelima, bentuk lahan asal marin oleh proses laut, gelombang, dan angin laut. Yang keenam, asal aeolin oleh proses angin. Yang ketujuh, bentuk lahan asal solusional oleh pelarutan batuan. Yang kedelapan, bentuk lahan asal organik oleh aktivitas organisme. Bentuk lahan asal glasial akibat aktivitas gletser. Yang ke-10, bentuk lahan asal antropogenik oleh aktivitas manusia. Pendahuluan definisi geomorfologi bentuk lahan. Faktor pembentuknya meliputi ada relief, proses, material, struktur, dan waktu. Dan pendekatan geomorfologi meliputi aspek, sistem, model, dan sejarah. Apa saja yang kira-kira bisa diceritakan? Gambar ini adalah merupakan bentuk lahan vulkanik bagian kiri atas. Sedangkan yang kanan atas itu adalah merupakan bentukan lahan proses marin. Sedangkan yang kiri bawah itu adalah bentukan lahan asal proses fluvial. Sedangkan yang kanan bawah itu adalah merupakan bentukan lahan kars. Kira-kira apa yang bisa saudara lihat bahwa ini adalah merupakan mosaik citra Landsat ETM band 457. Ini adalah merupakan di daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan yang ini adalah merupakan daerah di Kabupaten Gunung Kidul. Kita lihat dari ada berbagai macam informasi yang kita lihat di sini. Ini adalah Pantai Parangtritis. Di sini adalah adanya Sungai Opak dan Sungai Oyo menjadi satu di daerah tempuran yang bermuara di Gunung Merapi membawa material menuju ke Pantai Parangtritis. Sedangkan kita lihat di sini adalah Pantai Gunung Kidul, pantai yang sangat bagus dengan pasir putih karena proses pengangkatan kapur atau pengangkatan dari dasar pantai atau lautan yang terangkat kurang lebih 40-60 meter. Jadi tadi sudah di awal kita jelaskan bahwa geomorfologi, ilmu pengetahuan tentang bentuk dari permukaan daratan dan proses-proses pembentuknya. Ini menurut Summerfield. Jadi studi bentuk lahan menekankan pada sifat alami, asal mula, proses perkembangan, dan komposisi materialnya. Apa itu yang dimaksud dengan bentuk lahan? Penampakan fisik permukaan bumi yang mempunyai bentuk mencirikan suatu proses tertentu yang dihasilkan oleh sebab alami, Bates and Jason, dan merupakan kenampakan permukaan bumi yang terjadi akibat genesis tertentu sehingga menimbulkan bentuk yang khas yang dicirikan oleh sifat fisik material akibat proses alami yang dominan. Dan dalam perkembangannya dapat dikaitkan dengan struktur tertentu menurut Sunarto 2004. Bentuk lahan yaitu meliputi yang pertama adalah relief, proses, material, struktur, dan waktu. Jadi ada struktur pembentuk geologinya, relief bisa disebut dengan topografi, prosesnya, proses dalam siklus geomorfologi, waktu adalah pembentukan waktunya, berapa waktu dia mengalami proses dari siklus geomorfologi atau bentukan lahan tersebut. Yang terakhir adalah material. Maka akan membentuk 10 bentuk lahan tadi menurut Verstappen pada tahun 1983. Inilah tadi kedudukan geomorfologi dalam ilmu
kebumian yang lain. Jadi antara fisiografi dan geologi. Maka geomorfologi bisa dikatakan sebagai geografi fisik. Kedudukan bentuk lahan dalam ilmu kebumian lainnya, jadi bentuk lahan di situ dipastikan ada vegetasi, ada tanah, di situ ada hidrologi, ada sedimentasi, dan merupakan bagian dari litosfer, ada kejadian tektonisme dan dipengaruhi oleh iklim. Semua ini mempunyai benang merah yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya, dan tentunya akan digunakan sebagai ruang hidup manusia dan binatang. Bentuk lahan ekosistem, lingkungan abiotik A dan lingkungan flora fauna B adalah lingkungan biotik. Lingkungan abiotik, atmosfer, litosfer, pedosfer, hidrosfer, dan oseanosfer. Dan lingkungan kultur atau lingkungan budaya manusia dan peradabannya. Terapan ilmu geomorfologi adalah, kalau kita lihat di sini, lingkungan geomorfologi ada pasif, ada aktif. Kalau aktif tentunya adanya wilayah rentan, bahaya geomorfologi, dan resiko. Sedangkan sumber daya geomorfologi itu meliputi aktivitas manusia dan dampaknya. Maka sumber daya versus bencana, maka harus ada perencanaan wilayah atau tata ruang penggunaan bentukan lahan tersebut. Terapan perencanaan wilayah atau tata ruang, bagaimana hubungan geomorfologi dan geografi. Kita lihat peta resiko bencana longsoran lahan ya. Kita lihat di sini kondisinya adalah daerah dengan topografi yang sangat curam. Maka daerah tersebut dengan topografi yang berbukit-bukit maka bisa dikatakan sangat tinggi kajian resiko lahan longsor. Sedangkan peta wilayah permukiman penduduk di kawasan rawan bencana 3 atau KRB 3 di situ merupakan daerah bahaya karena di situ ada erupsi gunung Merapi. Itu adalah merupakan bentukan lahan vulkanik. Maka kita harus menghindari daerah KRB 1, KRB 2, dan KRB 3. Geomorfologi geografis dan geomorfologi geologis. Jadi geomorfologi geografis mempelajari hubungan fungsional bentuk lahan dengan gejala fisikal dan kultural. Jadi bentuk lahan, wadah atau ruang berlangsungnya fenomena geosfer. Sedangkan geografi, ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena keruangan fisik dan manusia di permukaan bumi berupa persamaan dan perbedaannya serta interaksi antara manusia dengan lingkungan, kehidupan berdasarkan pendekatan keruangan ekologis dan kompleks wilayah. Menurut Suharyono dan Amin. Tipe studi geografi kita lihat masuk ke dalam geografi fisik. Di situ ada applied geografi, coastal, fluvial, glacial, karst, slope, dan weathering, dan quaternity environment, arkeologi, landform, paleontologi, dan sedimentasi. Genetik bentuk lahan, proses geomorfologi yaitu ada vulkanisme dan diatropisme. Sedangkan bentuk lahan, vulkanis, struktural, di situ struktural ada dataran, plato, ada kubah, lipatan, blok sesar, dan kompleks. Tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang paling utama dalam pembentukan gaya dan proses geomorfologi. Karena di situ terdapat lempeng yang sangat banyak sekali yang ada di dunia saling bertabrakan antara yang satu dengan yang lainnya akan menciptakan bentukan lahan vulkanik dan bisa menyebabkan bentukan struktural. Selanjutnya relief orde 1. Relief orde 1 itu adalah relief perkembangan yaitu meliputi benua dan samudra. Relief orde 2 itu meliputi pegunungan dan dataran. Proses geomorfologi dan bentuk lahan yaitu yang pertama tentunya ada degradasi, ada pelarutan, gerak massa, erosi, air, gelombang, gletser, dan organisme. Sedangkan agradasi, air, gelombang, gletser, dan angin. Degradasi tentunya adalah penurunan
atau perpindahan tempat dari tempat satu ke tempat lain. Berpindah, penurunan, penghilangan. Kalau agradasi ini adalah penambahan. Itu meliputi fluvial, marin, glasial, dan eolin. Di degradasi pun ada karst, denudasional, fluvial, marin, glasial, eolian, dan organi. Sedangkan ekstraterestrial itu adalah krater dari meteor. Ekstraterestrial artinya di luar dari kegiatan proses dari endogen maupun eksogen yang ada di bumi. Tenaga endogen dan eksogen. Tadi endogen adalah gerakan yang berupa dari pertemuan antara dua lempeng akan menciptakan pegunungan. Setelah itu ada siklus hidrologi, dia masuk kategorinya adalah tenaga eksogen. Maka ketika lautan disinari oleh matahari, terjadi kondensasi, terus terjadi evaporasi, presipitasi, dia mengalami transportasi, terjadi hujan di gunung, presipitasi, maka akan turun dari hulu ke hilir, maka ini akan mempengaruhi berbagai macam proses, yaitu ada fluvial di situ, ada marin, dan ada yang lainnya. Relief orde 3 itu meliputi erosional, deposisional, dan residual. Jadi ini adalah merupakan relief orde siklus yang ketiga. Yang pertama kita lihat ini adalah muda, bentuk dari orde sungai atau cabang-cabang sungai. Terus yang selanjutnya ini tahap dewasa, masih berbukit-bukit dengan cabang yang sangat terbatas. Terus selanjutnya ke sungai yang tua. Sungai yang tua biasanya sungainya dia sudah sangat tegas ya dalam pembentukan kelokan atau meander-meander sungai. Genetik bentuk lahan meliputi relief, proses, material, dan waktu. Jadi apa yang dimaksud dengan relief itu adalah bentuk muka bidang atau tempat permukaan bumi. Sedangkan proses itu adalah kejadian yang berlangsung di muka bumi. Sedangkan material itu adalah bahan dan hasil batuan dan tanah. Sedangkan struktur kulit bumi itu meliputi arsitektur, permukaan, dan stratifikasi. Sedangkan waktu adalah waktu geologi sebelum Masehi. Relief. Bentuk muka bumi didasarkan oleh adanya perbedaan ketinggian secara relatif antara suatu tempat dengan tempat yang lain. Situasi topografi ada puncak, lereng atas, lereng tengah, lereng bawah, dasar lembah. Ini adalah disebut dengan situasi topografi. Jadi suatu tempat mempunyai relief dan topografi yang berbeda-beda. Yang bawah adalah foot slope, ada back slope, ada southern, dan ada summit. Keterbukaan terhadap matahari. Kalau kita lihat di sini permukaan yang jarang tersinari matahari memiliki beda laju pelapukan. Jadi dia lebih tegas ya dibandingkan yang pelapukan. Kalau disinari matahari otomatis dia akan dapat mudah lapuk. Contohnya antara lereng yang dilingkari biru ini, dia adalah merupakan yang sering disinari sudut pandang wilayah spesifik. Maka di sini akan lebih landai karena dia akan melapuk dan akan bisa bahaya terjadi erosi. Sedangkan ini adalah merupakan bayangan dari gunung ini, maka di sana lebih tegas atau lebih curam. Dan pengerosiannya akan lebih lama dibandingkan yang berwarna biru. Bentuk lereng itu ada cembung, cekung, dan datar. Subbentuk umum ini beraturan dan tidak beraturan. Beraturan adalah seperti ini, kurang lebih sekitar 40 derajat, 30 derajat. Tidak beraturan berarti dia beraneka ragam. Bentuk lembah ada dangkal, lembah terbuka, U bentuk halus, U bentuk tajam, V bentuk halus, dan V bentuk tajam. Kita lihat dangkal lembah terbuka, kita lihat seperti ini. Jadi ini dibentukkan lahan fluvial atau dibentukkan lahan sungai. Di situ lembah yang terbuka. Selanjutnya ada V bentuk halus, dia bentuknya seperti ini, seperti huruf V. Ini biasanya terjadi di bagian hulu atau di bagian atas sungai. Hubungan relief lereng yang beda tinggi, kalau lihat
Ini kita klasifikasikan kalau datar rata 0 sampai 2%. Datar hampir rata. Terus selanjutnya berombak, landai 3 sampai 7 sampai ke bergunung terjal, amat sangat curam. Jadi di atas 140%. Dengan ketinggian kurang lebih di atas 1000 mdpl atau meter. Hubungan jaringan pengairan menoreh permukaan bumi yang baik akan ada aliran permukaan maupun kering. Jadi beberapa tipe aliran di atas ini merupakan bentukan lahan fluvial ya, kita lihat karena ada berbagai macam denitrik, paralel, trellis, radial, sentrifugal, ada sentripetal, distributari, rektangular, dan anular. Ini nanti kita akan bahas di bentukan lahan fluvial. Material jenis batuan meliputi batuan beku intrusif dan batuan beku ekstrusif, metamorf, dan sedimen. Pelapukan ini beku intrusif jelas tidak ada, singkapan batuan juga tidak ada. Kalau batuan ekstruktif itu adalah dangkal, sedangkan yang singkapan batuan jarang. Sedangkan metamorf ini dia 50 sampai 150 cm, cukup dengan jarak 10 sampai 30. Dengan sedimen itu lebih dari 150. Dan sangat banyak lipatan. Tanah, ketebalan tanah itu meliputi fisika tanah, tekstur, struktur, kembang kerut, permeabilitas, itu adalah peresapan tanah dalam air ke dalam tanah ya. Meliputi faktor yang mempengaruhi adalah bahan organik, organisme, kandungan, bahan kimia, dan kapasitas kation. Sedangkan proses, semua gaya yang mengakibatkan perombakan bentuk muka bumi oleh tenaga eksogen sehingga memungkinkan terjadinya stadium muda, dewasa, dan tua di permukaan bumi. Jadi erosi, terlepasnya partikel tanah terangkut dan terendapkan. Jadi tersedimentasikan. Jadi kriteria erosi adalah tanpa erosi, jadi luas area kurang dari 25%, dan seterusnya erosi berat sampai lebih dari 75% luas area. Erosi tanah yang disebabkan oleh air meliputi 3 tahap. Tahap pelepasan partikel tunggal dari massa tanah, tahap pengangkutan oleh media, dan erosi, tahap pengendapan pada kondisi di mana energi yang tersedia tidak cukup untuk mengangkut partikel. Selanjutnya, gerakan massa, perpindahan massa tanah atau batu dari kedudukannya semula akibat terganggunya kestabilan lereng disebabkan gravitasi dan air sebagai agen yang mengangkut. Kalau kita lihat ini adalah rock, debris, dan soil. Ketika rock itu batuan, maka dia akan terjadi proses rock topple. Jadi dia akan jatuh ke bawah, atau rock fall, dia akan runtuh ke bawah. Kalau ini adalah rock avalanche, dia rock tile, dia runtuh terus dia bergeser menuju ke aliran sungai. Sedangkan debris fall, dia seperti ini bentuknya, dia sudah antara batuan dan bercampur dengan tanah. Debris top dan debris flow, aliran. Sedangkan ini soil rock fall, dia terpengaruh tanah yang paling utama. Terus dia kalau yang terakhir dia bertemu dengan sungai, maka akan terjadi mud flow atau aliran lumpur. Kalau ini kita lihat ada kondisi rotasional, ada single rotation, slide, multiple rotation, ada success, dan ada block slide. Ini kondisi-kondisi ini nanti kita akan lihat secara detail di bentukan lahan struktural setelah video ini nanti diluncurkan. Selanjutnya ada struktur, arsitektur muka bumi dengan kontrol utama tenaga endogen. Ada struktur kekar, sering disebut dengan joint. Struktur lipatan sering disebut dengan fold. Struktur sesar patahan disebut dengan fold. Ini fold. Struktur lipatan fold ya, sedangkan sesar atau patahan itu adalah fold. Kalau joint kita lihat seperti ini kekar-kekarnya. Kalau lipatan dia berlipat-lipat seperti kertas, kita pegang kertas sisi kanan kiri, kita tekukkan maka dia akan melipat. Sedangkan struktur sesar dan lipatan maka dia akan mematah antara yang satu dengan yang lainnya. Kekar struktur bidang berupa retakan, fracture pada batuan yang belum mengalami pergeseran dapat terjadi
karena tektonik atau non tektonik. Jadi kekar seperti ini. Jadi ada gunung batur, maka dia akan ada kekar-kekar, ada goresan-goresan. Kalau ini adalah sesar dalam peta di lapangan. Kalau kita lihat, ini adalah sesar, blok diagram sesar. Di sini adalah daerah horst atau graben ya, patahan sesar, kekar yang sudah mengalami pergeseran pada bidangnya. Kita lihat ini di daerah Parangtritis ya, daerah Parangtritis itu dia mengalami pengangkatan di bagian timur dari Parangtritis. Di sini ada daerah yang mengalami pengangkatan karena di situ ada sesar opak, ada mengalami pergeseran. Bagian sesar opak ke selatan, sedangkan bagian yang Parangtritis dia ke utara. Jadi stratifikasi merekam proses geomorfologi. Jadi stratifikasi ini dipelajari di geologi. Di situ ada litologi batuannya, terus ada umurnya serta keterangan struktur batuan sedimennya. Jadi batuan gunung api formasi Ngelanggeran, kalau kita lihat batuan gunung api formasi Semilir dan batuan gunung api Wonolelo. Ini adalah merupakan proses atau kondisi yang ada di stratifikasi nampak di lapangan. Jadi kita lihat formasinya berlapis-lapis sesuai dengan usia dari batuan tersebut. Terus yang selanjutnya adalah waktu. Bentuk permukaan bumi sering hanya dapat dipahami berdasarkan kronologinya waktu. Menggunakan waktu before the present, secara internasional pernyataan tahun BP ditetapkan pada 1950 sebagai awal. Dan penentuan umur secara pasti metode penanganan karbon berdasarkan peluruhan karbon. Sedangkan waktu geologi nanti kita saudara akan dibahas secara lengkap di mata kuliah geologi dasar, yaitu ada Kesozoikum, Kuarter, Holosen, ini adalah umur manusia. Sedangkan tersier awal kehidupan manusia, Mesozoikum, Azura, Trias awal kehidupan dari reptil. Klasifikasi bentuk lahan, ini tadi kita sudah singgung di slide awal. Orde 1 awal perkembangan bumi, jadi seperti Pangea ya, teori Alfred Wegener, teori apungan benua, continental drift. Terus ada orde 2 pembentukan tenaga endogen, ada gerak orogenesa, ada gerak epirogenesa, positif negatif, dan orde 3 pembentukan tenaga eksogen. Contoh bentuk lahan orde 1 kalau kita lihat ini adalah contoh pembentukan orde 1 adalah pembentukan benua yang tentunya membutuhkan waktu jutaan tahun ya. Waktu geologi, kalau waktu manusia akan sangat sulit menjangkau. Jadi ada contoh bentuk lahan orde 2. Ini sudah kondisinya ada vulkanik, relative form, ada dome mountain, ada block, dan ada plain dan plateau. Ada dataran rendah dan ada dataran tinggi. Sedangkan orde 3 itu tentunya ada erosional, residual, depositional. Jadi erosi, residual, depositional diendapkan. Ada stream, ada glacier, ada wave, ada gelombang, ada wind. Ini adalah tenaga-tenaga eksogen yang membentuk kondisi-kondisi bentukan lahan yang ada di sekitar atau di umat manusia. Jadi sintesa geomorfologi, proses geomorfologi meliputi vulkanisme, diatropisme, degradasi, agradasi, ekstraterestrial, sedangkan bentuk lahan vulkanik, struktural, degradasional, agradasional, dan krater meteorit. Konsep dasar geomorfologi adalah proses fisikal, struktur geologi pada derajat tertentu. Proses geomorfologi meninggalkan bekas yang menonjol dan akibat perbedaan tenaga erosi yang bekerja pada permukaan bumi. Yang keenam, evolusi geomorfik umumnya kompleks dan tidak sederhana. 7. Topografi permukaan bumi yang berumur lebih tua dari zaman tersier lebih sedikit dan kebanyakan tidak lebih dari Pleistosen. 8. Interpretasi bentang lahan saat sekarang dan tepat tidak mungkin tanpa perhatian. Yang ke-9, penilaian iklim dunia penting untuk memahami dengan baik arti penting dari proses geomorfik. 10. Meskipun geomorfologi lebih menekankan pada bentuk lahan, saat sekarang sangat memanfaatkan untuk
mempelajari sejarahnya dan untuk memperkirakan perkembangan di masa yang akan mendatang. Jadi ini tadi ada struktur, karakter kajian geomorfologi, ada struktur, proses internal, ada eksternal, dan ada stadia, ada muda, dewasa, tua. Beberapa contoh struktur geomorfologi, ini nanti akan detail dibahas di bentukan lahan struktural. Terus contoh stadia geomorfologi ada youth, ada mature, ada old age, ada rejuvenation. Demikian untuk pertemuan kali ini, pengantar geomorfologi dasar. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Salam geografi.